Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizky Fitri, Prodi Biologi, FMIPA Universitas Mataram. Oke, di sini saya akan membahas tentang syarat, rukun, dan yang membatalkan wudhu dan sholat menurut 4 mazhab. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, di sini kita akan membahas tentang alasan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang fikih. Menurut Mustafa Said Al-Kahni, ada 8 alasan kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang fikih. Bil khususnya yang kita bahas sekarang adalah tentang wudhu dan sholat. Yang pertama, alasan perbedaannya adalah adanya perbedaan dalil. Yang kedua, berbeda pada qiraah ayat. Yang ketiga, tidak menemukan hadis. Yang keempat, ragu mengenai kekuatan hadis. Yang kelima, homonim istirat pada lafaznya. Yang keenam, terdapat perbedaan pada kaidah usuliyah. Yang ketujuh, tidak ditemukan nas pada suatu masalah. Dan terakhir, terdapat perbedaan pemahaman dalam nas dan tafsir. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai syarat. Syarat menurut bahasa yakni melazimkan sesuatu atau bermakna alamat atau pertanda. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i, syarat itu sesuatu yang berada di luar hukum syarak, tetapi keberadaan hukum syarak bergantung padanya. Nah, syarat ini dibagi menjadi dua, yakni syarat sah dan syarat wajib. Oke, di sini kita akan membahas mengenai rukun. Apa sih rukun? Nah, rukun di sini dari segi bahasa adalah bagian yang terkuat dari suatu perkara. Sedangkan dari segi istilah, rukun berarti perkara yang menjadi sandaran bagi kewujudan sesuatu yang lain, dan ia adalah bagian inti dari sesuatu tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan dalam segi syariat, rukun ialah bagian atau elemen penting dari amalan syar'i, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, dan keabsahannya tergantung pada rukun tersebut. Nah, kita di sini sudah membahas mulai masuk tentang wudhu. Apa sih wudhu? Oke, wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Berwudhu merupakan syarat sesolat, sehingga jika Anda mengerjakan suatu sholat tapi tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholat yang dikerjakan akan sia-sia. Dan ini juga tertuang dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, tidak diterima sholatmu tanpa bersuci atau berwudhu. Dan ada hadis lain juga di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, bersuci atau berwudhu adalah sebagian daripada iman. Oke, di sini ada beberapa kelompok syarat wajib wudhu menurut 4 mazhab. Nanti per kelompoknya kita akan bahas apa sih perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, berakal. Orang yang berakal di sini adalah dia tidak gila ataupun dia tidak dalam keadaan tidur. Nah, apabila seorang tersebut dalam keadaan tidur maupun gila, dia tidak wajib untuk berwudhu. Pendapat ini menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi berpendapat tidak terdapat niat pada orang yang sedang tidur atau terlupa. Yang kedua, syarat wajib wudhu yakni Islam. Islam adalah syarat wajib menurut ulama mazhab Hanafi. Di sini kenapa Islam dimasukkan? Saya jelaskan lagi karena mazhab Hanafi mengatakan bahwa Islam adalah syarat wajib, sedangkan 3 mazhab lain seperti Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki tidak termasuk Islam itu wajib dari wudhu. Hal yang mendasarkan mazhab Hanafi bahwa wudhu adalah wajib karena di kalangan mereka mengatakan bahwa orang kafir tidak diperintahkan menunaikan ibadah dan hukum-hukum syariat yang lain. Oleh sebab itu, orang-orang kafir tidak diperintah untuk melaksanakan hukum-hukum syariah. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa Islam merupakan syarat sah. Hal ini berdasarkan ketetapan mereka bahwa orang kafir diperintahkan melaksanakan hukum-hukum syariah. Oleh sebab itu, tidak sah orang kafir yang melakukan hukum tersebut karena di antara syarat sah melaksanakannya adalah Islam. Selanjutnya adalah balik. Balik di sini dimaksud adalah telah mencapai kedewasaannya. Seseorang anak tidak wajib untuk berwudhu. Selanjutnya mengenai hadas.
Hadas yakni orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudhu tidak diwajibkan mengulangi wudhu, yaitu berwudhu atas wudhu yang belum batal. Terus konteks yang selanjutnya waktu yang sempit. Waktu yang sempit di sini perkara-perkara syarat ditunjukkan kepada seorang mualaf dalam waktu yang sempit, yaitu pada akhir waktu, dan dalam waktu yang panjang, yaitu pada permulaan. Maka wudhu tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang, akan tapi ia diwajibkan ketika waktu yang sempit. Misalnya, sholat zuhur dilaksanakan setengah satu, tapi seseorang tersebut berwudhu jam 12. Nah, di sini tidak wajib, tidak wajib, tidak apa, tidak diperbolehkan, tapi lebih ke tidak diwajibkan seorang itu berwudhu di jam 12, tapi diwajibkan ketika mendekati waktu sholat, setidaknya jam 12.25. Oke. Poin yang selanjutnya ini menggunakan air yang cukup dan mencukupi. Wudhu tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu menggunakan air yang suci. Ia juga tidak diwajibkan kepada orang yang tidak memiliki air dan debu. Orang yang mempunyai air tapi tidak mencukupi bagi semua anggota meskipun hanya untuk sekali penggunaan, maka ia tidak wajib. Nah, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tidak diwajibkan untuk orang apabila menggunakan air dapat memberi mudarat kepadanya. Yang dimaksud dengan orang yang mampu adalah orang yang mempunyai air yang penggunanya tidak memudaratkan dirinya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wajib menggunakan air tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan tayamum. Dan poin yang terakhir dari syarat wajib wudhu yakni suci dari haid dan nifas. Wudhu tidak diwajibkan atas perempuan yang sedang haid dan nifas. Poin selanjutnya lagi syarat sah wudhu menurut 4 mazhab. Seperti biasa di sini akan per poinnya kita akan bahas nanti. Pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak ada bagian tertinggal. Perbuatan ini bertujuan untuk meratakan air pada seluruh bagian kulit. Oleh sebab itu, jika terdapat sebagian sebesar jarum yang tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah. Berdasarkan syarat ini, maka wajib menggerakkan cincin yang ketat. Hal ini tapi menurut ulama Maliki tidak wajib menggerakkan cincin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Keadaan ini tidak dianggap sebagai penghalang, berbeda dengan cincin yang dibenarkan oleh syarak seperti emas bagi laki-laki ataupun memakai cincin dengan jumlah yang melebihi batas. Oleh sebab itu, wajib menanggalkan cincin tersebut jika air tidak masuk bagian bawah cincin. Namun jika air bisa masuk hanya dengan menggerakkannya saja, maka ia dibolehkan, karena ia dianggap sebagai menggosok dengan kain. Dan menurut kesepakatan para fuqaha, wudhu tidak sah dengan menggunakan benda cair selain air, seperti cuka maupun jus. Begitu juga tidak sah berwudhu dengan air mutanajis, air yang terkena najis, karena sholat tidak akan sah kecuali dengan air suci, ataupun tidak sah satu sholat itu kecuali dengan keadaan suci. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Dengan kata lain, tidak terdapat suatu penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit, seperti kotoran mata dan cat kuku bagi perempuan. Yang ketiga, tidak terdapat perkara-perkara yang menyakitkan wudhu atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Maksudnya adalah berhentinya semua hal yang dapat menyebabkan batalnya wudhu sebelum wudhu itu dimulai. Selain bagi orang yang unzur seperti berhentinya darah haid, nifas, air kencing, dan semacamnya. Begitu juga disyaratkan berhenti hadas ketika sedang melakukan wudhu, karena apabila seorang keluar air kencing ketika sedang wudhu, maka wudhunya batal dan menyebabkan wudhu tidak sah. Dengan kata lain, wudhu yang dilakukan ketika hadas berlangsung atau ketika perkara yang membatalkan wudhu adalah tidak sah bagi orang yang tidak unzur. Yang keempat, masuk waktu untuk tayamum. Ini menurut pendapat jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i juga disyaratkan bagi orang yang memiliki hadas yang berketerusan, seperti orang yang mengidap penyakit Basal atau penyakit salu kencing disebabkan bersuci dalam keadaan demikian dianggap bersuci karena unzur dan darurat. Oleh sebab itu ia terikat dengan waktu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas rukun wudhu menurut 4 mazhab. Yakni adapun rukun wudhu yang termasuk ini niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib mualat dan adalah.
Nah, menurut mazhab Hanafi ada empat rukun wudhu, yakni membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Di sini menurut mazhab Hanafi mengusap kepala itu sebagian kepala mulai dari ubun-ubun sampai ke atas telinga. Menurut mazhab Maliki, rukun wudhu itu ada 7, mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, muwalat atau tidak terjeda antara rukun wudhu yang satu dengan rukun yang lain, dan adab adalah mengusap anggota wudhu dengan air wudhu sebelum kering. Lanjut, mazhab Syafi'i mempunyai 6 rukun wudhu. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Mazhab Hambali mempunyai 7 rukun wudhu. Niat, membasuh. Tadi terakhir mazhab Syafi'i tertib ya. Tertib di sini berurutan, tidak mendahulukan yang seharusnya tidak didahulukan. Lanjut, mazhab Hambali. Mazhab Hambali di sini ada 7 rukun. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib dan muwalat. Muwalat tidak terjadinya jeda antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab, yakni mazhab Hanafi yang membatalkan wudhu, yakni keluarnya sesuatu lewat dua lubang kubur atau dubur, tidak yang bukan dalam posisi tamakum, hilang akal karena mabuk, serta keluarnya sesuatu dari badan. Sedangkan yang tidak membatalkan wudhu, yakni menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut mazhab Maliki, yang membatalkan wudhu yakni hilangnya akal karena mabuk, tidak tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dan telapak tangan. Sedangkan keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubur atau dubur batal jika keluar sesuatu yang lazim dari lubang yang lazim. Tidur yang bukan dalam posisi tamakum menurut mazhab Maliki batal jika pulas. Apabila tidak pulas, wudhunya tidak batal. Terus menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram batal jika merasa kelezatan. Dan terakhir, tidak batal wudhu ketika keluarnya sesuatu dari badan. Mazhab Syafi'i mengatakan yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubur atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakum, hilangnya akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Dan yang tidak membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari badan. Terakhir, mazhab Hambali mengatakan yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubur atau dubur, hilangnya akal karena mabuk, tidur atau sakit, serta menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Terus sedangkan tidur yang bukan dalam posisi tamakum batal meski dalam posisi tamakum, dan batal dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal juga dengan syahwat. Dan yang tidak membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari badan. Oke, di sini saya membahas lanjut tentang sholat. Pertama kita bahas tentang pengertian sholat. Secara lugawi atau arti kata sholat mengandung beberapa arti yang dapat ditemukan contohnya dalam Al-Quran. Salah satunya sholat dapat diartikan sebagai berkah. Sholat menurut istilah adalah serangkaian ibadah terdiri perbuatan atau perkataan tertentu yang dimulai dengan takbirat ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan kata sholat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rukun Islam yang kedua berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dilakukan oleh setiap muslim mukallaf dengan syarat rukun dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Allah telah menetapkan kewajiban sholat kepada nabinya pada malam Mi'raj di langit karena keagungan dan kedudukannya di sisi Allah. Allah telah memerintahkan sholat di dalam kitabnya Al-Quran sebanyak 58 ayat. Selain itu, makna filosofi dalam sholat antara lain sholat mengajarkan untuk menjadi hamba Allah yang taat dan patuh. Syarat sholat. Menurut masing-masing mazhab, syarat sholat itu berbeda. Di sini syarat sholat dibagi menjadi 2, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Menurut mazhab Hanafi, syarat wajib sholat yakni Islam, berakal sehat, bersih dari haid dan nifas, telah mencapai usia balik, telah sampai dewasa. Sedangkan syarat sah sholat yakni menutup aurat, berniat menghadap ke arah kiblat, suci dari hadas dan najis. Mazhab Maliki, syarat sah sholat ada 2, suci dari hadas dan kotoran. Islam, menurut mazhab Maliki, syarat wajib sholat ada 2 juga, telah mencapai usia balik
dan tidak dipaksa untuk melakukan sholat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, syarat wajib sholat yang pertama Islam, yang kedua telah menerima dakwah Islam, yang ketiga telah mencapai usia balik, yang keempat berakal sehat, yang kelima tidak dalam keadaan haid atau nifas, yang keenam ada panca indera yang masih berfungsi, entah pendengarannya yang masih jelas maupun penglihatan yang masih jelas. Sedangkan syarat sah sholat yakni menutup aurat, kedua mengetahui maksudnya waktu sholat, yang ketiga mengetahui cara melakukan sholat, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, dan yang terakhir suci dari hadas dan najis. Terakhir di sini syarat sholat menurut mazhab Hambali itu tidak dibedakan, hanya satu. Adapun syarat sholat menurut mazhab Hambali yang pertama berakal sehat, kedua tamis, yang ketiga suci dari hadas dan najis, yang keempat menutup aurat, yang kelima berniat, yang keenam menghadap kiblat, dan terakhir Islam. Lanjut tentang rukun sholat. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi ada 5, yakni berdiri, membaca ayat Al-Quran, rukuk, sujud, dan duduk akhir. Sedangkan menurut mazhab Maliki ada 14 rukun sholat. Yang pertama berniat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri saat melakukan takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima berdiri saat membaca surah Al-Fatihah, yang keenam ruku, yang ketujuh bangkit dari ruku, yang ke-8 tegak saat ruku, yang ke-9 sujud, yang ke-10 bangkit dari sujud, yang ke-11 mengucap salam, 12 tumakninah, 13 berurutan, 14 niat mengikuti imam bagi para makmum. Lanjut mazhab Syafi'i, rukun sholat menurut mazhab Syafi'i ada 13. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan tasyahud akhir, yang ke-10 duduk terakhir, yang ke-11 membaca sholawat, 12 mengucapkan salam, 13 berurutan. Dan rukun menurut mazhab Hambali ada 14, yakni berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk saat membaca tasyahud dan saat mengucap salam, mengucap 2 kali salam, tumakninah dalam setiap ruku, dan terakhir berurutan. Nah, adapun yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab, yang pertama berkata sedikit-sedikitnya berkata 2 huruf meskipun tak bermakna, tapi imam mazhab berbeda pendapat mengenai bicara karena tidak sengaja atau lupa. Tidak ada bedanya antara berbicara atau berkata dikarenakan lupa atau dilakukan secara sengaja menurut 2 imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Menurut Hanafi dan Hambali semuanya tetap menjadikan batalnya sholat. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, perkataan jika hanya sedikit baik karena lupa atau disengaja tidak membatalkan sholat. Yang kedua, yang membatalkan sholat yakni semua perbuatan dan tindakan yang dapat mengubah atau menghilangkan bentuk sholat. Ya, poin yang kedua ini seluruh mazhab menyepakati. Yang ketiga, apabila hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, semua mazhab sepakat kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, jika datang hadas sebelum salam atau ketika tasyahud tidak membatalkan sholat. Yang keempat, minum dan makan. Semua mazhab setuju bahwa minum dan makan dapat membatalkan sholat, namun beberapa mazhab berpendapat berbeda mengenai kadar dari makanan dan minuman sehingga dapat menyebabkan batalnya sholat. Mazhab Hanafi berpendapat kegiatan minum dan makan meskipun sedikit atau banyak, tidak sengaja atau sengaja, semuanya tetap dapat menjadikan batalnya sholat, walaupun hanya sedikit roti atau sedikit air. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat setiap minuman maupun makanan yang telah sampai ke rongga perutnya seseorang yang sedang sholat, meskipun sedikit atau banyak, bisa menjadikan batalnya sholat jika dilakukan secara sengaja dan seorang itu telah tahu hukumnya. Jika dia tidak sengaja, dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak membatalkan sholatnya jika yang ditelan hanya sedikit, tetapi apabila banyak hal tersebut dapat membatalkan sholat. Sedangkan pendapat Imam Hambali dapat membatalkan sholat apabila minum dan makanan banyak meskipun tidak secara kebetulan ataupun secara kebetulan. Yang kelima, tertawa berlebihan, yakni semua mazhab sepakat kecuali Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa tertawa yang berlebihan bukan termasuk hal yang membatalkan sholat. Mungkin sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.